Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ramdini dari kelas A2 Hubungan Internasional dengan NIM 1920210067. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Diplomasi Kebudayaan. Pengertian diplomasi budaya atau yang biasa kita sebut sebagai cultural diplomasi adalah salah satu bagian dari diplomasi publik atau public diplomasi. Untuk lebih mudahnya, diplomasi budaya adalah sebuah pertukaran ide, informasi, atau aspek apapun yang berkaitan dengan budaya antar dua negara untuk membangun pengertian bersama. Pada intinya, diplomasi budaya adalah bagaimana kita bisa membuat negara lain untuk mengenal budaya kita. Namun, setelah dimasuki oleh soft power, diplomasi budaya menjadi bagaimana kita membuat negara lain mengenal budaya kita, sekaligus membuat mereka mengikuti budaya kita. Diplomasi budaya sangat penting dalam hubungan internasional untuk saat ini. Bahkan, hampir di setiap negara memiliki badan khusus yang menangani kasus diplomasi budaya. Mereka adalah agen soft power yang berperan menyebarkan budaya mereka di negara asing untuk memikat hati masyarakat negara asing agar tertarik pada budaya mereka. Diplomasi budaya menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan terutama diplomasi militer. Antara lain, 1. Kemampuan untuk meyakinkan pihak lain melalui budaya. 2. Nilai-nilai serta ide. 3. Tidak melakukan kekerasan dengan menggunakan kapabilitas militer, politik, maupun ekonomi. Tujuan dari diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut aman untuk ditinggali. Adapun sisi positif dan sisi negatif dari culture diplomasi. Sisi positif dari culture diplomasi adalah membangun rasa percaya antar manusia dan negara lain. Dari sanalah kerjasama lebih lanjut dapat dilakukan, apalagi jika opini publik negara A sudah sangat positif ke publik negara B. Adapun sisi negatif dari culture diplomasi, diplomasi budaya bisa menjadi taktik neokolonial, apalagi jika dilakukan secara asimetris dan didukung oleh hard power, yang jatuhnya soft power yang bersifat hard power. Contoh dari diplomasi budaya atau culture diplomasi. Di sini, saya mengambil culture diplomasi dari Korea Selatan, yaitu Korean Wave, atau yang biasa kita sebut sebagai Hallyu. Hallyu sangat berhubungan penting dengan diplomasi budaya karena bisa disebut Korean Wave atau Hallyu sebagai alat diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan. Keanekaragaman dari sebuah negara biasanya melalui seni musik, seni tari, makanan khas tersebut, pakaian tradisional, dan masih banyak lagi. Semakin bertambah tahun, semakin meningkat pula kualitas dari tradisi mereka. Hal inilah yang menarik perhatian warga negara asing untuk datang dan mencoba, menonton, mendengarkan, ataupun memakainya. Sebagai negara maju dalam bidang budayanya, pemerintahan Korea Selatan mengerahkan seluruh upayanya untuk mendukung aktivitas diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KCC atau Korean Culture Center yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah antara lain profesional, bisnis, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan media.
Di era globalisasi ini, bukanlah sebuah hal yang baru jika budaya yang dimiliki oleh negara bisa dengan mudah masuk ke negara kita. Korea Selatan sangat pandai dalam menampilkan budaya mereka. Contoh, pada drama yang kita tonton seperti biasa, mereka menampilkan pakaian tradisional mereka, terkadang juga menampilkan musik tradisional, dan juga menampilkan makanan khas mereka pada para penonton. Jadi, secara tidak langsung mereka menampilkan semua budayanya kepada para penonton. Bukan hanya melalui seni peran saja, Korea Selatan dapat menemukan ide baru dan dapat memperkenalkan budayanya. Namun, melalui seni musik modernnya, Korea Selatan juga berhasil memperkenalkan budayanya melalui K-pop. K-pop juga merupakan salah satu hallyu yang dibilang sangat sukses untuk Korea Selatan. Di Indonesia sendiri, penyebaran hallyu dimulai pada tahun 2000, ketika pemerintah menandatangani kerjasama dengan Korea Selatan terkait perjanjian kebudayaan agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Korea on cultural cooperation. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, diplomasi merupakan hal yang sangat penting bagi ilmu HI, karena di setiap negara pasti memiliki badan khusus yang mengatasi diplomasi budayanya, agar budaya mereka dapat masuk ke negara lain dan negara itu dapat mengenal budaya mereka lebih dalam dan kalau bisa mengikuti budaya mereka dan mengembangkannya di negara mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.